Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube MPIB Official, channel YouTube yang dikhususkan untuk membahas tokoh-tokoh intelektual dalam mata kuliah pendekatan studi dalam kajian Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya MAH PhD. Kali ini saya Nur Ifadatur Ifah akan membahas salah satu tokoh intelektual yang berasal dari Jepang, yaitu Toshihiko Izutsu, dengan karya beliau yang berjudul Ethico-Religious Concept in the Quran dan God and Man in the Quran. Yang pertama tentang biografi Toshihiko Izutsu. Izutsu lahir di Tokyo pada tanggal 4 Mei 1914 dan meninggal di Kamakura pada tanggal 7 Januari 1993. Kemudian latar belakang keluarga Izutsu ini yaitu seorang penganut Zen Buddhisme, di mana ayahnya merupakan master Zen dalam agama Buddha, sehingga sejak kecil Izutsu telah diperkenalkan dengan Zen Buddha, dan hal inilah yang mempengaruhi pola pikirnya dan pencariannya akan kedalaman pemikiran filsafat dan mistisisme. Izutsu ini salah satu sarjana yang sangat jenius, sehingga ia fasih dalam lebih dari 30 bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, Sanskerta, Pali, Cina, Jepang, Rusia, dan Yunani. Dalam pendidikannya, yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, diperoleh di negaranya sendiri, yaitu di Jepang. Kemudian setamat SMA, Izutsu ini melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ekonomi Universitas Keio di Tokyo, yang kemudian dia pindah jurusan ke sastra Inggris karena ingin dibimbing oleh Profesor Junzaburo Nishiwaki. Adapun ketertarikan Izutsu dengan agama Islam sendiri itu dimulai ketika dia duduk di pangkat menengah atas, yang mana dia secara periodik mengunjungi salah satu masjid yang berada di Tokyo, yaitu The Turkish Islamic Center. Kemudian dia juga mempelajari bahasa Turki maupun bahasa Arab di sana. Dia ini mempunyai seorang guru Islam yang bernama Tatar Turks. Kemudian ada juga Musa Karullah Bigif, seorang ulama dan seorang reformis, di mana dengannya Izutsu belajar kitab Syibaweh dan Sahih Muslim serta syair-syair Arab sebelum kedatangan Islam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Keio Tokyo, dia pun diangkat menjadi dosen di Universitas Keio Tokyo dari tahun 1954 sampai dengan 1968, dan mendapatkan gelar Profesor Madya pada tahun 1950 di universitas ini juga. Kemudian menjadi seorang dosen tamu di Universitas McGill Montreal, Kanada pada tahun 1962 sampai 1968, dan yang kemudian menjadi profesor penuh di Universitas McGill Montreal, Kanada dari tahun 1969 sampai 1975. Kemudian Izutsu juga mengajar di Imperial Iranian Academy of Philosophy sebagai pemenuhan undangan dari koleganya, yaitu Said Hussein Nur, antara tahun 1975 sampai dengan 1979. Saat revolusi di Iran, yaitu pada tahun 1979, akhirnya Izutsu ini kembali ke Jepang dan menjadi profesor emeritus di Universitas Keio Tokyo hingga akhir hayatnya. Selanjutnya karya-karya Toshihiko Izutsu. Karena kejeniusannya yang menguasai banyak bahasa di dunia, yang mana dia menguasai lebih dari 30 bahasa termasuk Inggris,
Yunani, Pali, dan Persia. Kemampuan Izutsu dalam bidang ini memungkinkannya untuk melakukan penelitian terhadap kebudayaan-kebudayaan dunia, serta menjelaskannya secara spesifik dari berbagai sistem keagamaan dan filsafat melalui bahasa aslinya. Izutsu sendiri telah menulis lebih dari 50 buku dan ratusan artikel, baik itu yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Jepang. Karya-karyanya ini meliputi semua bidang yang dia kuasai, di antaranya Islamic Studies, filsafat Timur, dan filsafat Barat, yang kesemuanya penelitiannya ini dilakukan secara mendalam dan tajam. Kemudian beberapa karya Izutsu yang ditulis dalam bahasa Jepang antara lain dengan judul A History of Arabic Philosophies pada tahun 1945. Kemudian An Introduction of the Arabic pada tahun 1950. Kemudian The Structure of the Ethical Terms in the Quran pada tahun 1972. Dan masih banyak lagi. Kemudian beberapa karya Izutsu yang berbahasa Inggris, yaitu Structure of the Ethical Terms in the Quran, A Study in Semantics, yang diterbitkan di Tokyo pada tahun 1959. Kemudian God and Man in the Quran, Semantics of the Quranic Western pada tahun 1964. The Concept of Belief in Islamic Theology, A Semantic Analysis of Iman and Islam pada tahun 1966. Kemudian Ethico-Religious Concept in the Quran yang juga diterbitkan pada tahun 1966. A Comparative Study of the Key Philosophical Concept in the Sufism and Taoism pada tahun 1966 sampai 1967. Juga ada karya-karyanya yang berjudul Sufism and Taoism, A Comparative Study of Key Philosophical Concept pada tahun 1983. Nah, ini beberapa karya beliau yang berbahasa Inggris, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Izutsu ini juga satu-satunya orang yang berhasil menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Jepang secara langsung. Secara langsung ini maksudnya dari kata per kata. Nah, karena jasa Izutsu inilah orang-orang Jepang bisa memahami isi Al-Quran. Selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu buku karya Izutsu dengan judul Ethico-Religious Concept in the Quran. Nah, dalam buku ini Izutsu membahas tentang konsep pemikiran tentang etika dalam Al-Quran. Menurutnya, konsep pemikiran tentang etika dalam Al-Quran ini dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pembahasan yang menunjukkan dan menguraikan sifat-sifat Tuhan. Nah, kelompok konsep ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli teologi menjadi teori tentang sifat-sifat Tuhan. Kemudian yang kedua, pembahasan yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan. Kelompok konsep ini menyangkut hubungan etik dasar antara manusia dan Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan yang menunjukkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam. Konsep yang ketiga ini berhubungan dengan sikap etik antara seorang manusia dengan sesamanya yang hidup dalam masyarakat yang sama. Dari ketiga konsep Al-Quran tentang etika tersebut,
Ijutsu ini memfokuskan diri pada pembahasan mengenai konsep yang kedua saja. Akan tetapi, bukan berarti bahwa Ijutsu ini meninggalkan dua konsep yang lain, tetapi karena menurutnya tiga kelompok konsep tersebut tidak bisa berdiri secara terpisah, namun memiliki hubungan yang sangat erat. Hal itu disebabkan karena pandangan dunia Al-Quran pada dasarnya yang bersifat teosentris. Karena fokus Ijutsu ini pada konsep yang kedua, nah kelompok kedua konsep Al-Quran mengenai etika ini pada akhirnya dapat dibagi lagi menjadi dua konsep dasar, yang antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat-sangat nyata. Yang pertama yaitu keyakinan mutlak terhadap Tuhan, dan yang kedua ketakutan yang sungguh-sungguh kepadanya. Nah, dua konsep inilah yang disebut Toshihiko Ijutsu sebagai saling berlawanan, merupakan refleksi dari keyakinan terhadap sifat-sifat Tuhan yang menurutnya terbagi dalam dua kelompok yang juga saling berlawanan, yaitu dimana kebaikan Tuhan yang tak terbatas, yaitu Maha Pengasih, Maha Memelihara, dan kemudian di sisi yang lain tentang kemurkaannya, yaitu sifat membalasnya, serta sifat menyiksa mereka yang tidak patuh terhadapnya. Selanjutnya dalam buku Etika Religious Concepts in the Quran dan buku Get and Men in the Quran, Ijutsu juga membahas tentang tafsir semantik Al-Quran, di mana semantik ini merupakan ilmu yang mempelajari arti kata atau makna kata. Menurut Ijutsu, semantik dapat ditempatkan pada dua ranah. Yang pertama, semantik sebagai paradigma, dan yang kedua yaitu semantik sebagai instrumen analisis. Nah, analisis semantik ini digunakan untuk mengkaji bahan-bahan yang disediakan oleh kosakata dalam Al-Quran. Dengan kata lain, semantik ini merupakan metodologinya, sedangkan Al-Quran merupakan materinya. Ijutsu sendiri memberikan penjelasan tentang semantik yang akan dikajinya, yaitu kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konsep Weltanschauung atau pandangan dunia. Weltanschauung itu pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi lebih penting lagi yaitu pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Nah, menurut Ijutsu, kata-kata atau konsep dalam Al-Quran ini tidak sederhana, sehingga kedudukannya ini masing-masing saling terpisah, akan tetapi saling bergantung satu sama lain dan menghasilkan makna dari seluruh sistem hubungan itu. Dengan kata lain, kata-kata itu membentuk kelompok-kelompok yang bervariasi, besar dan kecil, dan berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara. Nah, dengan demikian menghasilkan keteraturan yang menyeluruh, sangat kompleks dan rumit sebagai kerangka kerja gabungan konseptual. Nah, hubungan inilah yang akan diteliti di samping mengetahui makna dasar dari kata tersebut. Adapun prinsip metodologi penafsiran semantik Toshihiko Ijutsu ini, yang pertama harus memahami keterpaduan konsep-konsep individual dengan membuka seluruh kata Al-Quran, semua kata yang penting yang mewakili konsep-konsep penting seperti lafaz Allah, lafaz Islam, Nabi, iman, kafir, dan lain-lain. Nah, konsep individual inilah yang ditarik menjadi kata kunci. Kemudian yang kedua yaitu memahami makna dasar dan makna relasional.
Makna dasar di sini yaitu makna yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Sedangkan makna relasional adalah makna konotatif yang diberikan atau ditambahkan pada makna yang sudah ada, tergantung pada kalimat itu di mana kata tersebut diletakkan. Izutsu menggambarkan dua makna ini dengan mengambil contoh kata kitab. Nah, di sini kata kitab memiliki makna dasar kitab. Dalam konteks Al-Quran, kata kitab ini mempunyai makna yang luar biasa penting sebagai isyarat konsep religius yang sangat khusus yang dilingkupi oleh cahaya kesucian. Nah, hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa kitab dalam konteks ini berdiri dalam hubungan yang sangat dekat dengan wahyu ilahi. Contoh yang lain yaitu seperti kata kafaro. Ini kan memiliki makna dasar tidak bersyukur atas pemberian orang lain, baik pemberian itu berupa jasa atau materi. Nah, lawan dari kata kafaro ini syakaro, yaitu bersyukur. Nah, makna kata ini berubah baik digunakan oleh orang Arab Muslim maupun non-Muslim. Kata ini tetap bermakna seperti itu semenjak pra-Islam hingga sekarang. Nah, namun dalam konteks teologi Islam, makna kafaro ini sedikit menyimpang sedikit demi sedikit dari makna aslinya yang awal tidak bersyukur menjadi makna tidak percaya sebagai pengingkaran terhadap konsep iman. Dengan demikian, kafaro merupakan lawan kata amanah yang berarti tidak percaya. Yang awalnya kafaro ini mempunyai makna tidak bersyukur yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit dan menjadi lawan kata dari amanah yang berarti percaya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kosakata dan Weltanschauung. Nah, di mana kosakata ini mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk memahami secara keseluruhan makna dan pesan dari kitab suci. Nah, pada mulanya kosakata ini dianalisis untuk menafsirkan sebuah teks lebih dalam. Kata atau etimologi dalam banyak teks merupakan dugaan saja dan sering merupakan misteri yang tak terpecahkan. Kemudian dalam analisis Izutsu ini, pendekatan semantik ini bertujuan mencapai lebih dari sekedar menjelaskan arti harfiah. Nah, jadi dia ini bertujuan tidak hanya menjelaskan arti saja, tapi lebih jauh lagi yaitu mengungkapkan pengalaman budaya. Dan akhirnya analisis ini akan mencapai sebuah rekonstruksi tingkat analitik struktur itu sebagai konsepsi masyarakat yang sungguh-sungguh ada. Nah, inilah yang itu disebutkan dengan Weltanschauung semantik budaya. Selanjutnya, mekanisme penerapan metode semantik terhadap Al-Quran. Yang pertama, penetapan kata fokus dan kata kunci. Dalam semantiknya ini, Izutsu menggunakan beberapa istilah, yaitu kata fokus, kata kunci, dan medan semantik. Nah, kata fokus yaitu kata-kata yang memainkan peranan yang sangat menentukan dalam penyusunan struktur konseptual dasar pandangan dunia Al-Quran. Kata fokus adalah kata kunci yang secara khusus dan membatasi suatu bidang konseptual yang relatif independen dan berbeda dalam kosakata yang lebih besar, dan ia merupakan pusat konseptual dari sejumlah kata kunci tersebut. Dan kemudian medan semantik adalah wilayah atau kawasan yang dibentuk di antara kata-kata dalam sebuah bahasa. Di sini contohnya itu tentang konsep cover, di mana ia menjadi kata fokus yang menguasai seluruh medan semantik yang tersusun dari kata kunci yang
masing-masing ini mewakili segi pemikiran Al-Quran dengan caranya sendiri dari sudut pandang yang khusus. Nah, medan semantik dengan kata kufur ini sebagai kata fokus. Nah, kata-kata yang lain yang mengitarinya ini dalam diagram adalah kata-kata kunci yang menandai aspek-aspek khusus dan parsial dari itu sendiri, atau kata kunci yang mewakili konsep-konsep yang erat terkait dengan kufur dalam konteks Al-Quran. Nah, kata kufur ini sebagai kata fokus yang memiliki makna yang paling luas dibandingkan dengan kata-kata kunci lain yang kata-kata kunci lain yang maknanya lebih sempit, seperti kata dhalal ini yang berarti sesat. Nah, termasuk dalam kategori jalan yang menyimpang dari jalan kebenaran, berlawanan dengan kata Allah, konjukan kepada manusia jalan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik makna pembeda antara kata fokus dengan kata kunci. Nah, kata fokus ini yang kufur yang berada di tengah ini, yang mengelilinginya ini yaitu kata kunci. Kemudian selanjutnya meneliti makna dasar dan makna relasi yang sudah jelaskan tadi, yaitu makna dasar yaitu makna yang melekat pada sebuah kata dan terus akan terbawa pada kata tersebut. Nah, dimanapun kata itu diletakkan, makna dasar tersebut akan selalu melekat pada kata tersebut. Misalnya kata Alkitab, makna dasar itu dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Kemudian makna relasional yaitu makna baru yang diberikan pada sebuah kata yang bergantung pada kalimat di mana kata tersebut diletakkan. Nah, untuk mengetahui makna relasional ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama analisis sintakmatik, yaitu menentukan makna dengan memperhatikan kata di depan atau di belakang. Contohnya yaitu lafadz yaum. Nah, yaum di sini kan mempunyai arti hari biasa. Nah, kalau setelah lafadz yaum tersebut ditambah lafadz al-qiyamah atau al-ba's atau al-hisab, nah hari itu akan mempunyai arti yang berbeda, akan mempunyai arti hari, bukan hari yang biasanya, tapi yaumul qiyamah, yaitu hari di mana rusaknya seluruh alam. Kemudian yaumul hisab, yaitu makna hari yang ditunjuk adalah hari pengadilan, yaitu sebuah hari manusia menuju surga atau neraka. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara melakukan analisis paradigmatik, yaitu suatu analisis yang mengkomparasikan kata atau konsep lain yang mirip atau sinonimitas, atau konsep kata yang bertentangan atau antonimitas. Contohnya yaitu yang sinonim, yaitu lafadz badan mempunyai sinonim dengan jasad. Kemudian lafadz kholaqa yang artinya menciptakan bersinonim dengan sona'a yang artinya membuat. Kemudian untuk antonimnya yaitu contohnya seperti lafadz al-maut artinya kematian berantonim dengan lafadz al-hayat, dan lafadz rajulun laki-laki berantonim dengan lafadz mar'atun perempuan. Kemudian mekanisme penerapan yang ketiga yaitu dengan memperhatikan aspek sinkronik dan diakronik. Nah, aspek sinkronik ini yaitu suatu sistem kata yang statis. Nah, kata tersebut ini maknanya tidak berubah, ya tidak punah dimakan oleh masa, tidak berubah dari masa ke masa, jadi sifatnya statis. Kemudian yang diakronik ini itu kata yang tumbuh dan berubah bebas dengan caranya sendiri yang khas, jadi dinamis ya. Kalau sinkronik ini statis, tetapi yang diakronik ini dinamis.
Untuk contoh kata yang sinkronik dalam bahasa Indonesia ini dapat dengan mudah ditemukan, yaitu dengan ciri bahasa tersebut di samping dipahami oleh generasi tua, ternyata juga dipahami oleh generasi sekarang. Nah, itu untuk yang sinkronik. Namun untuk yang diakroniknya, nah kalau untuk sekarang itu seperti kata viral. Nah, viral ini kan kata tersebut ini kan baru muncul di era revolusi industri 4.0. Nah, sehingga tentu saja dipastikan masyarakat zaman dahulu atau orang tua ini tidak memahami kata tersebut. Nah, kata tersebut sehingga tentu saja bisa dipastikan tidak dikenali oleh masyarakat masa penjajahan atau generasi tua. Nah, hal demikian juga berlaku dalam bahasa Arab. Diakronik ini pandangan terhadap bahasa yang pada prinsipnya lebih menitik beratkan pada unsur waktu. Beberapa kata dalam kelompok diakronik dapat berhenti tumbuh dalam pengertian berhenti penggunaannya oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kata dapat terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam persoalan sinkronik dan diakronik ini, Ijutsu menawarkan telah makna atau analisis dalam 3 periode waktu, yaitu yang pertama pra-Qur'anik, yang kedua Qur'anik, dan yang ketiga pasca Qur'anik. Nah, untuk mengetahui makna sinkronik dan diakronik dalam kosakata yang digunakan Al-Quran, terutama di masa pra-Qur'anik ini, dapat menggunakan syair-syair Arab atau ungkapan yang biasa digunakan orang Arab yang tersebar dalam kitab-kitab syair maupun melalui kamus-kamus. Sedangkan untuk masa Qur'anik dan pasca Qur'anik ini, kita dapat menggunakan kitab asbab an-nuzul, tafsir, serta literatur Islam lain seperti fikih, teologi, dan lain sebagainya. Masa pra-Qur'anik ini juga Ijutsu menyederhanakan persoalan ini menjadi 3, yaitu yang pertama, pada masa Islam ini yang pertama berasal dari kosakata Badui murni, yang kedua kosakata kelompok pedagang yang memiliki karakteristik hampir sama dengan kosakata Badui dan memiliki pandangan dunia sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kosakata Yahudi Kristen yang memiliki sistem religius yang juga hidup di tanah Arab. Secara linguistik, kosakata Al-Quran merupakan campuran dari 3 sistem yang berbeda tersebut. Namun, hal ini tidak berarti kata-kata yang diambil dari 3 sumber yang berbeda itu ada dalam Al-Quran sebagai unsur heterogen yang saling berdampingan. Kosakata Al-Quran memiliki medan semantik yang sangat luas. Contohnya yaitu seperti kata takwa. Nah, di dalam Al-Quran, kata takwa ini merupakan salah satu kata penting, salah satu istilah kunci dalam Al-Quran. Nah, kata takwa pada masa pra-Islam atau pra-Qur'anik ini tidak digunakan dalam pengertian religius. Kata takwa pada masa ini dipahami atau diartikan pembelaan diri dengan menggunakan sesuatu. Nah, takwa panik ini yaitu diartikan sebagai pembelaan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, baik dari manusia ataupun makhluk lainnya. Sementara takwa pada masa Qur'anik yaitu sudah bernuansa religius, yaitu mempunyai makna ke dirinya sendiri dari bahaya yang akan dihadapi, yakni siksaan Allah, dengan cara menempatkan dirinya dalam perlindungan iman dan kepatuhan yang sungguh-sungguh. Nah, karena hal inilah takwa ini termasuk kata yang tergolong diakronik karena dari 2 periode saja ini sudah mengalami pergeseran makna yang signifikan. Hanya saja pada periode pasca Qur'anik ini
kata takwa ini mengalami penyempitan makna. Nah, hampir bisa dipastikan ketika sholat Jumat, khotib ini menginterpretasikan wasiat takwa dalam muqaddimah khutbahnya, maka ia akan mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kata lain, takwa periode baca Quran ini konsep yang sama dengan istilah taat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam buku Izudzu yang berjudul God and Man in the Quran ini, yang mengkaji tentang relasi Tuhan dan manusia, Izudzu menerangkan 4 hubungan atau relasi antara manusia. Yang pertama yaitu relasi ontologis. Relasi ontologis ini di mana Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, ini adalah hubungan antara Sang Pencipta Kholik dan makhluk atau yang diciptakan. Dalam hubungan ontologis ini, setiap muslim ini hanya dituntut untuk memiliki kesadaran mengenai dimensi kemakhlukannya, bahwa mereka ini itu merupakan ciptaan Tuhan dan kehidupannya ini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bahkan sampai kematian dan menjemputnya. Tuhanlah satu-satunya yang menciptakan kehidupan dan kematian manusia. Sehingga kepada Tuhan pula lah segala orientasi ini harus ditujukan. Yang kedua yaitu relasi komunikatif. Dalam relasi komunikatif ini, Tuhan dan manusia ini berada dalam korelasi yang dekat satu sama lain, yaitu melalui komunikasi timbal balik. Relasi komunikatif ini mengambil 2 bentuk cara. Komunikasi linguistik secara verbal, dan yang kedua yaitu komunikasi non-linguistik atau non-verbal. Tipe komunikasi verbal ini dari atas ke bawah, yaitu dari Tuhan ke manusia ini dengan cara wahyu. Kemudian yang dari bawah ke atas, yaitu dari manusia kepada Tuhan ini dengan mengambil cara itu dengan bentuk doa. Komunikasi antara Tuhan dan manusia yang verbal ini, yang dari Tuhan kepada manusia melalui wahyu ini sudah ternuturasi secara utuh dalam bentuk kitab, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan wahyu yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Secara spesifik, kaum muslim ini harus mematuhi segala perintah dan larangannya yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dengan kata lain, Tuhan ini menyampaikan wahyu kepada umat manusia dengan tujuan agar mereka merespon dengan tasdik dan percaya, sehingga membuahkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Kemudian untuk komunikasi nonverbalnya ini dilakukan dengan dari ilahiyah menurunkan tanzil atau tanda-tanda atau ayat. Dengan ayat inilah bagi mereka yang memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahaminya sebagai tanda-tanda yang menurut pengertian Al-Quran ini semuanya sering kita sebut sebagai gejala alam seperti hujan, perputaran angin, dan sebagainya. Kemudian yang linguistik nonverbal yang dari bawah ke atas, yaitu yang dari manusia kepada Tuhan, ini seperti bentuk ibadah ritual seperti sholat
atau yang lebih umumnya yaitu praktek penyembahan. Yang ketiga yaitu relasi Tuhan dan hamba. Di pihak Tuhan ini sebagai Tuhan, semua konsep yang berhubungan dengan keagungannya, kekuasaannya, kekuatannya, dan lain-lain. Sedangkan di pihak manusia ini sebagai hamba. Nah, jika Tuhan itu Tuhan, maka manusia itu hamba yang mencakup seluruh konsep-konsep yang menunjukkan kerendahan, kepatuhan mutlak, serta sifat-sifat yang selalu dituntut pada seorang hamba. Karena Tuhan ini merupakan penguasa mutlak, maka satu-satunya sikap manusia terhadap Tuhan yang mungkin adalah berserah diri kepadanya, merendah dan menghina itu. Dengan kata lain, seorang hamba atau abdu itu harus berbuat dan bertingkah laku sebagai seorang hamba. Dengan demikian, perkembangan semantik yang paling ditujukan oleh kata ibadah yang berdasarkan makna harfiah aslinya mengabdi kepadanya sebagai seorang hamba. Kemudian relasi yang keempat yaitu relasi etik. Relasi etik ini berpijak pada perbedaan yang paling mendasar antara dua aspek yang berbeda yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri, yakni Tuhan yang kebaikannya tidak terbatas, Maha Pengasih, serta Tuhan yang murka, kejam, dan sangat keras hukumannya di sisi lain. Nah, dalam konteks ini, pada hakikatnya ini Tuhan bersifat etik, sehingga relasi Tuhan dan manusia tentu juga bersifat etik. Ketika Tuhan berhubungan dengan manusia, Dia ini bertindak dengan cara yang etik pula, yaitu sebagai Tuhan keadilan dan kebaikan. Demikian pula, manusia ini diharapkan merespon tindakan Tuhan dengan cara yang etis pula. Contohnya seperti ini kan, manusia ini diberi kehidupan dengan baik. Nah, manusia tersebut harus merespon apa yang telah dilakukan Tuhan itu pula dengan cara yang baik, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau manusia ini tidak membalas kebaikan Tuhan, mungkin dengan cara melanggar larangannya, nah manusia ini akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Jadi bagaimana hubungan timbal balik antara Tuhan dan manusia? Manusia ini diciptakan oleh Tuhan, diberi kehidupan yang baik, diberi kehidupan, diberi rezeki. Nah, bagaimana pula manusia itu merespon balik apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Itulah tadi beberapa pemikiran Isuzu dalam bukunya yang berjudul Ethical Religious Concept in the Quran dan juga God and Man in the Quran. Di samping pemikiran Isuzu tentang semantik Al-Quran ini diterima dengan baik, ada pula beberapa kritik terhadap pemikiran Isuzu ini. Di antaranya datang dari beberapa sarjana ulumul Quran seperti Abdullah Said, ada Khalid bin Abdurrahman, Abdul Alhai Al-Farmabi. Mereka ini menganggap Isuzu ini tidak memiliki otoritas dalam menafsirkan karena merupakan seorang non-muslim. Di sisi lain, ada pandangan dari Sayyid Hussein Nur ini yang mengatakan bahwa Toshihiko Isuzu ini seorang sarjana terbesar pemikiran Islam yang dihasilkan oleh Jepang dan seorang tokoh ini di dalam bidang perbandingan filsafat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Isuzu ini tokoh utama pertama pada masa modern yang melakukan kajian Islam dengan serius, tidak hanya dari perspektif non-muslim tapi juga non-barat. Terlepas dari polemik otoritatif tidaknya Toshihiko Isuzu dalam penafsiran Al-Quran dan kritik-kritik yang dilontarkan oleh kalangan akademisi, pendekatan dan metode yang dipakai oleh Toshihiko Isuzu ini dapat membuka cakrawala baru dalam studi Al-Quran. Demikian pembahasan
tentang buku etiko religius konsep inti Quran dan Cut and Inti Quran karya Toshihiko Itsuzu ini. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.